Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Winarko. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa bisa ketemu dengan Mas Andi. Ya, Niki Pak, hari ini saya main ke SMP Negeri 1 Manggasari ke Pak Winarko. Tujuannya yang pertama silaturahmi, yang kedua sekaligus untuk memenuhi tugas dari proses pendidikan yang sedang saya ikuti Pak, pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 di modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi izinkan saya hari ini untuk mewawancari Bapak, boleh ya Pak? Ya, monggo silakan Pak. Jadi karena Bapak menjadi pemimpin kepala sekolah di SMP Negeri 1 Margasari, saya ingin menanyakan beberapa tentang keputusan atau mengambil keputusan Bapak yang telah dilakukan Bapak yang selama ini. Apakah ada yang berbenturan dengan dilema etika maupun rujukan moral Pak? Pertanyaan yang pertama Pak, apakah Bapak pernah mengalami kasus tentang yang bersinggungan dengan dilema etika maupun rujukan moral Pak? Setiap satu keputusan arah hasilnya atau kesepakatannya itu ya mengarah pada dilema etika dan rujukan moral itu sendiri. Ya, ketika sudah dihadapkan pada satu kondisi yang semacam itu, nah disitulah peran untuk menghindari hal-hal yang semacam itu bisa terakomodir, sehingga hasil yang akan terbentuk, akan tercapai itu sudah merupakan satu bagian dari kesepakatan bersama. Berarti sebetulnya setiap kebijakan yang diambil pasti ada dilema etika dan rujukan moralnya ya Pak ya? Semuanya ya Pak ya? Pasti ya? Ya, arahnya ke arah itu. Nah, kemudian yang kedua Pak, pertanyaan dari saya, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus ya Pak ya, mungkin Bapak nanti bisa munculkan salah satu contoh kasusnya Pak, tentu saja di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, itu bagaimana Bapak mempertimbangkannya Pak ya, dari contoh kasus itu? Iya, contoh kasus itu contoh kecil, ya bukan contoh kecil, ketika pada rapat-rapat kenaikan kelasnya itu kan terjadi satu proses perdebatan, satu argumen. Nah, itu akan muncul satu kontra, ada yang kontra dan ada yang pro. Nah, peran situlah akan memunculkan satu kebersamaan. Nah, kalau misalkan rujukan moral, sejauh mana satu apa yang ditindaklanjuti, apakah itu benar atau salah, itu kan nanti akan muncul seperti itu. Nah, sekarang kalau yang kaitannya dengan dilema etikanya itu, berarti kan satu yang akan ditindaklanjuti, dua permasalahan yang akan diambil, tetapi posisinya mungkin sama-sama benar. Iya, kita kan harus mengambil mana yang kira-kira pas. Itu biasanya di raporan itu akan muncul. Satu sisi akan mempertimbangkan, oh anak ini dengan potensi yang semacam ini nggak usah diangkat. Oke. Tapi kan ada yang sisi lain, ini sama-sama benar. Nah, sisi lain akan mempertimbangkan tentunya ke depannya. Oh, apakah anak ini kalau nggak diangkat itu akan menjamin dia lebih punya motivasi gitu. Terima kasih. Jadi salah satu contohnya adalah tentang kenaikan kelas ya Pak ya. Saya juga alami ya Pak. Iya. Jadi di situ ada dilema etika, mungkin ketika anaknya tidak menuntaskan KKM ya Pak. Ya tapi di sisi lain kalau kita tinggal apakah dia akan sadar atau malah memperburuk dia ya Pak ya. Jadi ada pilihan semacam itu ya Pak. Nah, kemudian
ketika sudah muncul dua yang sama-sama benar dan Pak tentang guru juga sesuai regulasinya Pak, anak mungkin tidak hadir terus tidak memenuhi tugas-tugas yang tidak apa memenuhi KKM ataupun KTP yang mana itu, tapi di sisi lain juga masa depannya masih panjang kalau kita tinggal secara tidak langsung kita menghantam mentalnya ya Pak, itu akan berakibat fatal juga bagi anak. Nah, langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mensosialisasikan ke Bapak Ibu guru mengambil keputusannya gimana Pak? Langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkah yang dari prosedur yang akan disampaikan itu, kalau contoh-contohnya seperti tadi yang saat rapat kenaikan ya, itu kan berarti prosedur sesuai dengan norma yang sudah dicanangkan di SMP Negeri Makassar itu seperti apa ya. Terus benturan misalkan satu keputusan yang sudah akan diputuskan itu akan mempertimbangkan pengaruh individu dan pengaruh terhadap masyarakatnya gitu ya. Terus terhadap keadilannya seperti apa gitu, terhadap keadilan dan kasihannya seperti apa. Nah, proses terus jangka waktunya itu seperti apa? Ini kalau misalkan akan diputuskan misalkan, oh ini nggak usah naik, itu kan berarti jangka pendek. Jangka panjang ini seperti apa? Anak itu akan menjadi apa? Nah, itu satu kesepakatan yang sudah disepakati. Ketika sudah diputuskan, ya apa yang sudah diputuskan dari pihak satuan pendidikan ya harus mengawal. Ya, keputusan-keputusan yang itu harus dikawal. Tidak sudah diputuskan terus dibiarkan, itu segala bukan hanya kenaikan kelas saja ya, masalah yang lain juga kalau sudah diputuskan, sudah disepakati ya harus dikawal, dievaluasi dan ditindaklanjuti, tidak gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mungkin dari langkah-langkah itu akhirnya dipaparkan Bapak ke rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Makassari, muncul paradigma tentang individu kelompok ya Pak ya. Itu akan mencederai teman-teman yang lain ya, itu ya. Terus ke anak itu kemudian ada rasa keadilan dan rasa kasihan dan ada jangka pendeknya, mungkin jangka pendeknya ya itu akan sadar mungkin itu tapi jangka panjangnya kita nggak tahu ya Pak. Itu yang perlu tadi Pak Win katakan, ada evaluasi ya Pak, dari memang guru perlu mengawasi, terus memang ada pendidikannya berpihak pada anak ya Pak, itu ya sekali ya Pak ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Terus jadi paradigma itu muncul, kemudian menurut Pak Win selama ini apa yang Pak Win anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, efektifnya gimana Pak agar kasusnya bisa diselesaikan? Iya. Efektif itu kita harus mengetahui ya, mengidentifikasi satu permasalahan yang ada. Terus setelah kita identifikasi, kita ambil jalan perlakuannya, penanganannya. Terus setelah dilakukan penanganan, ya kita tadi yang sudah saya sampaikan, kita kawal, kita evaluasi, kita pantau terus, hingga apa yang sudah disepakati ya itu bisa ditindaklanjuti. Jadi ya Pak, lewat biar efektif identifikasi dulu masalahnya. Diri yang muncul semacam apa saja, terus obat-obatnya juga bisa ya. Jadi kalau identifikasi mungkin obat-obatnya sesuai ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, ketika ada kasus yang semacam ini, tantangan dalam mengambil keputusan itu tantangannya gimana Pak? Mungkin kalau saya gambarkan di suatu komunitas atau guru SMP Negeri 1 Makassar itu kan banyak ya Pak, tiap orang pikiran dari tantangannya selain itu apa lagi Pak? Artinya untuk tantangan yang dihadapi itu ketika pendapat itu bermacam-macam ya, artinya kan
pendapat komunitas yang ada di SMP Negeri 1 Makassar kan banyak, kebetulan tenaganya banyak, artinya kan konsepnya bermacam-macam. Nah, yang terpenting itu sebagai tantangannya adalah menyatukan konsep itu menjadi satu kesepakatan, terus masih tetap mau ini di lingkungannya di satuan pendidikan, yaitu keputusan yang sudah disepakati itu tetap berpihak kepada anak, iya, tidak pada murid. Jadi walaupun pendapat banyak ya Pak ya, karena pinter-pinter semuanya, tapi tadi ketika sudah disepakati dan kesepakatan juga yang utama adalah harus berpihak pada anak ataupun murid ya Pak. Iya. Jadi ketika sudah disepakati ya semuanya harus konsekuen melaksanakan kesepakatan bersama itu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ini saya tanyakan lagi ya Pak, ketika ada sebuah masalah, misalnya masalah itu tentang anak yang tidak selesai, KKM-nya tidak tuntas, kemudian rapat, mungkin kan sebelum rapat sudah ada hembus-hembusan kayak gitu ya Pak, sebelum itu belum dirapatkan, itu ketika ada masalah apapun ya Pak, tidak hanya itu, saya tanyakan ini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, langsung seketika, atau kadang Bapak lebih memilih untuk membuat jadwal guru, kemudian duduk bersama teman-teman spontan, atau Bapak lebih memilih untuk nanti dulu di konsep dulu ya. Jadi untuk penentuan satu keputusan itu sesuai dengan proporsi masalahnya ya Pak ya. Nah, ya ketika masalah itu memang harus diputuskan saat itu dan di situ ya bisa dilakukan. Ketika permasalahannya itu harus dimusyawarahkan, ya kita buat jadwal. Ya, kita tentukan jadwal untuk melakukan atau membicarakan permasalahan yang akan dibahas. Jadi tergantung satu permasalahan masalahnya ya Pak ya. Ketika mungkin bisa langsung ya langsung ya Pak, lebih baiknya. Tapi mungkin kalau lebih kompleks ya kita mesti pertimbangan membuatkan jadwal. Nah kemudian ini Pak, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu apakah ada orang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak, tim pengembang sekolah atau membantu kepala sekolah itu, apakah ada yang membantu Bapak, ada yang memberikan masukan Pak terhadap keputusan itu Pak? Ya tetap ada itu masukan dari pihak itu kan perlu kita perhatikan. Nah, ada ya tidak hanya membantu kepala sekolah, ketika Bapak Ibu guru itu memberikan satu konsep, satu argumen dan istilahnya positif dalam arti bisa menyelesaikan, ya dipakai gitu. Jadi Bapak menerima masukan dari siapapun ya Pak? Ya, yang penting ketika masukan itu relevan, ya relevan, bisa menjadi solusi, ya, akan dimasukkan itu. Ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan ini ya Pak, saya meminta simpulan dari Bapak ya, yang telah Bapak sampaikan itu, apa sih Pak pembelajaran yang dapat Pak Win petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Kesimpulannya apa Pak menurut Pak Win? Jadi satu kondisi yang ketika ada permasalahan yang muncul, ya, yang perlu kita perhatikan ya mengidentifikasi masalah yang ada, terus kita menganalisa. Nah, yang ketiga itu melakukan satu langkah-langkah penyelesaian, ya, untuk menghasilkan satu keputusan yang diharapkan. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulan dari Bapak, ketika ada masalah di dalam etika, pertama kita harus identifikasi dulu ya Pak masalahnya, kemudian ada analisa, kemudian yang ketiga langkah-langkah penyelesaian. Mungkin kalau di
pendidikan guru penggerak itu 9 langkah ya Pak ya? Ya. 9 langkah di situ ya Pak. Ya. Nah, apa nilai yang bertentangan Ya. gitu ya Pak. Tapi juga studi yang perempuannya, kemudian siapa yang terlibat ya Pak. Kemudian fakta-fakta apa, kemudian uji legal mungkin pernah ya Pak itu diujikan, ada uji regulasi, terus tadi yang Pak Win katakan uji intuisi, memperkirakan apakah anak ini masa depannya akan baik-baik saja, kemudian ada uji publikasi. Pak, terima kasih Pak untuk obrolan pagi hari ini. Saya mendapat banyak masukan dan pencerahan dari Pak Win tentang bagaimana mengelola satu instansi pendidikan ketika dihadapkan, pasti selalu dihadapkan dengan yang namanya dilema etika, dua hal yang berbenturan maupun rujukan moral ya Pak. Ya, tapi tadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Win, saya mendapatkan pencerahan tentang bahwa kita harus identifikasi dulu, kemudian harus analisa, harus sesuai dengan langkah-langkah. Itu kemudian yang tadi Pak Win sampaikan, ada juga kita ketika menyelesaikan masalah harus melihat kadar masalah itu ya Pak Win. Mungkin kalau kecil bisa kita selesaikan sekarang, tapi kalau mungkin masalahnya agak rumit dan tidak harus diselesaikan sekarang, bisa diselesaikan. Oke, itu aja Pak Win dari saya. Terima kasih Pak Win, saya sudah diterima main di SMP Negeri 1 Margasari. Ilmu yang banyak dari Pak Win hari ini, mudah-mudahan saya nanti bisa bisa ketemu lagi dengan Pak Win untuk ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Terus ya Pak, sukses. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya kebetulan di sini ada tugas dari pendidikan yang sedang saya ikuti, Bu, pendidikan guru penggerak di angkatan 8, tepat di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan itu. Nah, tugas saya yang di modul ini salah satunya adalah mewawancarai 2 kepala sekolah Ibu. Salah satunya Ibu sebagai atasan saya, dan kemudian satunya lagi kepala sekolah yang berdekatan dengan tempat saya bekerja. Nah, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu, Ibu. Ya. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan Ibu, selama ini apakah Ibu pernah mendapatkan kasus-kasus yang ada dilema etika maupun rujukan moral yang Ada. Nah, ketika Ibu menghadapi kasus-kasus yang ada dilema etika yang punya nilai benar, Bu, di kasus itu ada dua-duanya, ada variabel yang benar, bagaimana Ibu menyikapinya? Apabila kasus tersebut itu berhubungan dengan siswa, maka siswa yang saya dahulukan terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi Ibu di sini menganut paham bahwa siswa menjadi kepentingan yang utama ya Bu. Ya. Di sekolah harus ramah anak ya Bu ya. Anak yang utama. Kemudian yang saya tanyakan, langkah-langkahnya Bu atau prosedur ketika ada dilema etika itu bagaimana Bu, ketika ada satu masalah dan 2 kepentingan yang sama-sama benar? Mungkin Ibu bisa mencontohkan dari contoh masalah ya Bu. Contohnya apabila ada kasus, misalnya di dalam sekolah itu ada anak yang misalnya terkurung di dalam WC. Nah, terus dan di jam itu juga
saya ada rapat di dinas. Maka yang saya dahulukan adalah menyelesaikan masalah anak yang terkurung di WC tersebut. Kalau misalnya sudah selesai, baru saya mendatangi rapat yang tadi diadakan di dinas. Jadi ketika ada masalah, kalau boleh saya simulasi, Ibu identifikasi dulu ya Bu ya masalahnya ya. Mana masalah yang harus didahulukan dan mungkin mana yang nanti di skala prioritasnya ya Bu ada ya. Seperti contohnya tadi anak yang terkurung di WC, dengan rapat dinas Ibu lebih mementingkan anak yang terkurung di WC ya Bu. Nah, saya tanya lagi Bu, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagaimana Bu dispol? Tantangannya semacam apa saja Bu? Ya, kalau pada kasus di sekolahan itu seorang kepala sekolah tidak harus langsung memutuskan masalah tersebut, tapi harus dipelajari kasusnya itu. Kalau sudah baru dilanjutkan analisa, kalau sudah baru diputuskan apakah perlu rapat atau tidak. Jadi kalau menurut Ibu dianalisa dulu, terus bagaimana kasusnya berat atau tidak ya Bu ya. Kalau mungkin bisa langsung ya langsung Ibu selesaikan. Kalau mungkin kasusnya berat, Ibu juga meminta masukan dari teman-teman pendukung Ibu ya, tim pengembang sekolah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor atau apakah ada seseorang di lingkungan sekolah yang ikut turut membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada. Karena saya itu mempunyai pembantu kepala sekolah, diantaranya wakil kepala sekolah dan tim 8 standar. Apabila kasus misalnya yang dihadapi itu agak besar, maka ya harus dirapatkan dengan tim yang tadi wakil kepala sekolah dan tim 8 standar. Ini berarti Ibu punya membantu kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah dan tim 8 standar itu adalah yang memberi masukan ya Bu ya. Dari tiap masalah yang ada itu mereka menggali dan mungkin memberikan solusi ya Bu ya. Masukan terhadap kebijakan. Yang terakhir Ibu yang ingin saya tanyakan, dari semua kasus yang mungkin sudah Ibu hadapi selama menjabat menjadi kepala sekolah, apa sih Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik tentang kasus dilema etika itu? Kasusnya itu intinya semuanya kasus apabila berhubungan dengan siswa itu yang didahulukan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita sebagai pemimpin tidak boleh memutuskan suatu masalah dengan cara tergesa-gesa. Dan yang ketiga, kita sebagai seorang pemimpin harus memutuskan itu dilihat mana yang benar dan mana yang salah, tidak melihat bahwa itu misalnya saja teman atau misalnya siapa-siapa. Tolong Bu, kalau boleh saya simpulkan lagi ini yang terakhir dari Ibu tadi ada 3 poin ya Bu. Yang pertama adalah tentang anak, utamakan atau siswa. Kemudian yang kedua, setiap ada masalah jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya Bu. Harus kita dengan kepala dingin dulu ya Bu. Mungkin menerima masukan karena nanti kalau tergesa-gesa keputusannya bisa salah ya Bu. Kemudian yang terakhir tadi menurut Ibu adalah harus ada skala prioritas ya Bu, mana yang paling benar dan mana yang paling berdampak itu ya Bu ya, diutamakan dulu nanti. Turun sekali Ibu atas jawaban-jawaban yang Ibu telah berikan. Pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah ini menjadi masukan buat saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga masukan dari Ibu tentang terutama mengutamakan kepentingan anak itu harus saya amalkan dan jalankan Ibu. Turun Ibu atas waktunya sudah mau diwawancarai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.